Terima kasih Mas Virtus, sungguh luar biasa sekali ya. Puji Tuhan pada malam hari ini kita bisa dengerin langsung dari riwayat 12 Rasul, bagaimana mereka melayani dan bagaimana akhirnya mereka mengakhiri hidupnya dalam iman. Itu menurut saya masih jauh sekali ya dibandingkan dengan saya lah. Dengan kita ya belum ada apa-apanya dengan segala pelayanan yang kita lakukan gitu. Dan seringkali begitu saja juga masih banyak mengeluhnya ya. Apalagi di kulit hidup-hidup, sepertinya kita mikir ulang gitu. Dari teman-teman Ibu Bapak sekalian, apakah ada tambahan ataupun kesaksian ataupun pertanyaan terkait materi pada malam hari ini yang sungguh luar biasa ya bagi saya sendiri membaca Injil itu tidak habis-habis hal yang menarik yang bisa kita dalami. Tiap tahun bacaannya begitu-begitu saja, tapi semoga dengan adanya sesi jazz pada malam hari ini lebih membawa makna yang bisa dibawa pulang lah, lebih relevan, lebih eh, bisa direnungkan kembali. Silakan teman-teman kalau ada tambahan atau kesaksian ataupun ada pertanyaan. Ya benar ya Kak Yusti. Kalau ada kakak rohani atau pembimbing rohani, kita lebih bisa terarah, mesti baca yang mana, mesti mengartikan pasal demi pasal seperti apa konteksnya, sejarahnya, atau bahkan tafsirannya gitu ya. Ya seperti jazz ini kan paling nggak dimulai dari tiga orang yang saling belajar lah tentang kitab suci gitu. Terutama saya lah, saya juga belajar tuh sama Kak Bertus sama Coach Jos. Kalau tidak ada jazz ini, mungkin saya udah putus sejak kapan-kapan gitu. Betul, betul. Tapi memang betul. Kalau ada kakak rohani atau pembimbing rohani itu menguatkan ya, dalam komunitas loh, menguatkan untuk mempelajari Injil ini memang memang menguatkan. Jadi lebih bisa konsisten, eh, lebih bisa lebih 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 setia gitu ya, karena ada yang mengingatkan gitu paling nggak. Ada guardian angelnya kalau kata saya. Halo, halo, mau menambahkan saja ya, karena mengingat luar biasa banget malam hari ini menurut saya. Dan ini mau kesaksian sedikit, betapa yaitu tadi ya menyangkut pembimbing rohani, kakak rohani, bahkan gereja kita sendiri pun ada bapak-bapak rohani, berarti kan dia punya anak-anak rohani gitu kan, yang meneruskan dari Yesus sampai ya sekarang inilah ya sampai sekarang ini terus kan Injil itu diwartakan oke lewat gereja gitu ya, bahkan saya lahir pun dari nggak serta merta begini, tapi saya punya pembimbing rohani yang saya sadar nggak sadar. Nah baru disadarkan kemarin waktu kita PD pas kapan gitu ya, terus kita undang Kak Iren untuk apa ya, untuk nge-WL gitu, ngebantuin karena kita minta bantuan Kak Iren gitu ya, dan dia bersedia dan dia cerita juga bagaimana, dan dia ingat padahal itu waktu zaman-zaman saya baru kuliah. Saya kan bergabung dulu, PD itu bukan namanya, bukan PD Hope tapi PD Boromius. Nah jadi saya lahir dan besar dari PD Boromius ya, kenal Tuhan Yesus ya, mulai melayani dan segala macam. Dan Kak Iren termasuk salah satu kakak rohani saya gitu ya, Kak Iren, Kanita, pokoknya orang-orang yang di PD itu gitu, yang memperkenalkan saya dan sampai detik ini masih terus berkomunitas, masih terus melayani gitu ya, dan itu berbekas sekali dalam kehidupan saya, dan saya bersyukur untuk hal itu, terlepas dari nggak ada orang yang sempurna, nggak ada orang yang ini gitu, nggak, kita semua berproses gitu. Nah tapi kembali siapapun orangnya jadi kakak rohani kita atau siapa, tapi sesungguhnya Tuhan sendirilah sebenarnya yang menangkap kita melalui orang-orang sekitar kita gitu ya, melalui orang siapapun yang Tuhan kirimkan buat kita gitu. Dan sangat bersyukur untuk hal itu, dan hari ini pun masih sangat-sangat bersyukur, bahkan masih giat terus kita untuk mewartakan ya, kita nggak pernah tahu sampai sampai mana kuasa firman Tuhan itu sendiri. Bahkan aku sangat bersyukur, kalau nggak salah di tempat ini juga aku punya teman kantorku, Bu Imelda, masih ada nggak ya? Harusnya masih ada ya. Nah ini juga termasuk salah satu eh, sahabat sejati buat aku, sahabat sejati yang kita dari awal sama-sama di kantor, terus ya masih ada ya, sama-sama di kantor. Bayangin saya lama banget
dari A sampai Z lah ya, dari saya masih zaman-zamannya kuliah sambil kerja dan udah kerja dan belum nikah dan udah nikah gitu ya. Terus sahabat sahabat sejati saya ya Ibu Imelda ini ada tempat ini. Nah, saya cukup berbangga gitu ya punya teman kayak Ibu Imelda. Kita tuh beda umurnya tuh jauh ya. Ya karena saya junior, dia senior saya gitu ya. Tapi kita sering ngobrol, sering cerita dan segala macam banyak dari Imelda yang kalau di kantor namanya Bu Ica, di keluarga namanya Bu Ica. Jadi aku lebih seneng manggilnya Bu Ica ya. Di sini ada orangnya dan aku nggak bisa berkata-kata yang melebay-lebaykan, berlebihan tuh nggak mungkin ya karena ada orangnya. Dan aku pun berbicara di depan orangnya gitu ya. Dari awal datang dan aku dengan kepolosanku dan aku junior gitu, tapi aku mewartakan aja gitu loh, mewartakan ngasih tahu aja ke Bu Imelda tentang kasih Yesus, tentang apa bagaimana gitu ya. Dan ternyata yang aku lihat sampai detik ini yang namanya Bu Imelda dulunya dia ngerasa dia nggak pede, dia ngerasanya nggak berani ngomong segala macam. Tapi detik ini yang aku kagum dan wah bersyukur banget gitu. Dia aktif loh, dia mulai aktif ke gereja. Mulai melayani dan sekarang mulai ikut PD gitu ya, dan dia udah sehebat itulah, lihat dari gambar-gambarnya, lihat dari statusnya dan segala macam, dan aku sendiri aja happy gitu. Wow, ini ternyata berbekas ya Tuhan untuk temanku, orang-orang di sekitarku gitu, dan ini seluar biasa itu, sebangga itu aku melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa gitu. Jadi aku pikir kita nabur ya nabur aja gitu, kita beritakan firman ya beritakan aja, apapun, nggak yang harus kita buka Injil sekian, nggak begitu juga gitu ya, tapi lewat dari ya bukti kalau kita pengikut Kristus ya dengan dari tindakan kasih ya, mulai kita mendengar, mulai kalau orang berbicara ya kita mulai mendengar, mulai kita masukkan sedikit demi sedikit, mau itu atasan kita, mau itu teman kita, mau itu orang yang beberes di kantor, kita wartakan aja, mereka itu akan mencium kok aroma-aromanya. Bahkan teman aku di kampus dulu bilang, padahal dia udah sangat-sangat muslim banget gitu ya, udah kalau di TB mungkin wah Salman banget gitu ya, karena dia pakai celana pun nggak sampai ke bawah gitu, kakinya sampai digulung-gulung, saking nggak boleh menyentuh menyentuh tanah gitu mereka pakai celana ya, sampai dia mencium aroma saya. Yusni, pasti kamu bukan ini ya, pasti kamu non muslim ya. Iya, tapi itu nggak membuat kita jadi fanatik yang berlebihan, enggak. Karena apa ya, apapun ceritanya buah itu keluar akhirnya gitu ya, buat sekitar kita, buat siapapun orang sekitar kita gitu, walaupun kita pun tahu kita pun masih banyak proses, dan seluar biasa itu, apalagi hari ini mengingatkan hal itu, jejak-jejak itu akan terus ada gitu, dimanapun kita ditempatkan, pakai. Apalagi tadi udah dikasih tahu ya, kita punya waktu tuh satu minggu tuh 24/7 hours gitu ya, sumbangkanlah sedikit buat Tuhan, mau itu dimanapun, mau di gereja kek, mau di pelayanan kek, ambil bagian itu. Siapa tahu itu bisa jadi berkat besar buat orang lain. Dan jangan berhenti. Udah, gue waktu single bisa lah. Kalau gue udah nikah nanti nggak bisa. Sayang. Justru kamu nikah pun karena berkat Tuhan. Pakai, layani suami, layani gereja, apalagi gereja ya. Layani, mau kur kek, mau apalah, Miss Dinar kek, udah nggak bisa kayaknya ya Miss Dinar. usia senior begini ya. Kur boleh, atau mungkin apa itu yang nyambut kalau di katedral itu apa, among tamu, atau apa lagi ya, bacain itu lektor ya, apapun, ambil bagian itu gitu, biar nyata gitu. Kalau kita nggak ikut pelayanan ya teman-teman, itu gampang banget kita ngedrop. Nah makanya aku setuju dengan Leo bilang, kalau aku ikut itu nggak jazz, kalau aku tuh nggak ambil bagian untuk tetap di circle-nya Roh Kudus gitu ya, kita tuh gampang redup. Kita udah di circle-nya Roh Kudus aja, redup itu besar. Kamu bayangkan teman-teman, sekelas Yesus aja masih dihasut iblis, nggak sopan banget kan? Nah, kita ini apa lagi? Kita ini cuma manusia lemah, cuma dari debu tanah gitu ya. Kita tetap harus masuk dalam circle-nya Yesus. Sekecil apapun komunitas kamu, sekecil apapun gerejamu, ambil, tangkap itu, untuk kita masuk ke situ gitu. Jangan biarkan diri kita berlama-lama di coffee shop atau berlama-lama di mana lah ya, di pekerjaan mungkin kita terlalu harta tahta cinta gitu ya. Jangan berlama-lama di situ, tapi
masuki circle-nya Tuhan, di mana Tuhan hadir, maunya gue juga ada di situ. Siapa tahu malam ini gue terakhir, gue Tuhan dapati setia, gitu aja kita mintanya. Gitu, nggak usah yang muluk-muluk, wah nanti gue kaya Tuhan, nggak usah pikirkan hal-hal yang begitu. Yang udah pasti anak-anak Tuhan tuh tercukupi dalam segala segala sesuatunya. Gak usah mikir, oh nanti gue pengen kayak Timothy Ronald. Nggak usah, no way, nggak usah pikirkan itu. Bukan bagianmu yang begitu-begitu. Bagian kita seperti anak-anak Allah gitu, yang mewartakan kabar sukacita. Karena di akhir ending hidup kita tuh nggak ditanya berapa kekayaan lo, enggak. Siapa laki lo, enggak. Siapa istri lo, enggak. Lihat aja kan tadi itu kan, seluar biasa itu. Dan kita tuh, wah kita jauh banget ya. Tapi ya Tuhan itu maha baik. Tuhan tahu kok kapasitas kita. Dan aku pikir ya mulailah ya maksudnya gini, aku terus bersyukur banget lah, maksudnya terus apa ya, terus Tuhan ingatkan lewat jazz, lewat apapun, lewat teman-teman, lewat apa. Kadang-kadang aku lebih malah yang adanya juga aku iri gitu, kok dia sibuk-sibuk kok masih bisa ini ya, kok masih bisa itu ya. Kadang-kadang iri-iri, bukan iri karena orang orang lain lebih punya dari aku, bukan iri kok dia masih cinta Tuhan ya, kok bisa dia segitunya ya, kok dia lebih militan ya dari aku, kok aku ini aduh, mental tuh ya kayak tadi, kok mentalnya gampang banget hari kita nih, mental health. Ya ampun, baru digituin orang doang kita udah masuk mental health gitu ya. Jangan serapuh itu di tengah-tengah zaman yang udah segawat darurat ini loh. Kita ini nanti krisis pangan ya, benar kayak tadi itu, krisis pangan loh kita hari-hari ini nanti. Bisa besar kemungkinan kita tuh mati kelaparan pun bisa. Tapi ya jangan takut, jangan juga kita pikir, waduh nanti gue ikut Tuhan malah disiksa, gue malah menderita gue. Ya udah, makanan kita itu. Kalau kita menderita juga nggak apa-apa di dunia ini. Yang penting kita ketemu Tuhan nanti di sana. Daripada kita di sini kita nggak pernah penderitaan. Mau apa kita persembahkan ke Tuhan? Nah itu ya, itu menurut gue itu sih. Cuma ya aku bersyukur banget lah. Aku masih punya teman-teman yang hebat, aku masih punya teman-teman yang setia kayak Krishna, walaupun dia sibuk dia masih mau. Dan aku bersyukur banget, aku bersyukur untuk semua teman-temanku yang udah susah payah gitu ya, masih udah susah payah untuk bergelut dengan kesibukan tapi masih tetap stay, masih tetap mau mendengarkan. Aku pikir ini sesuatu yang hebat. Kalau bukan karya Tuhan, aku rasa bukan ya, bukan dari siapa lagi gitu. Karena kita harus berani menerobos semua eh, kesibukan kita, kekhawatiran kita, ketakutan kita, untuk tetap pilih, untuk tetap gue mau setia Tuhan gitu sih. Itu aja teman-teman, maaf ya agak-agak panjang, biasa lah ya emak-emak yang selalu menggebu-gebu kalau kalau udah dapat sesuatu dari Tuhan lu pengennya cerita gitu ya. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih Kak Yusni, luar biasa sangat meneguhkan kita pada malam hari ini paling enggak ya. Oke, sudah 21:09, kita tutup saja pertemuan pada malam hari ini. Ini kontak kami di YouTube rekaman Just Hope, Instagram @house.of.praise, TikTok @house.of.praise.bandung. Ini ada pengumuman yang pertama, kita akan masuk ke Jazz episode 119, khotbah di bukit, ucapan bahagia yang cukup terkenal ya. Garam dunia, terang dunia, dan Yesus dan hukum Taurat. Kita akan bertemu di 14 Agustus 2025 jam 19 sebelum kita kemerdekaan. Kemudian pengumuman yang kedua, House of Praise mengadakan acara mengenai Injil. Hari ini masih ragu sama Injil, ini membuktikan keaslian 4 Injil dalam Alkitab. Jadi teman-teman yang baca Injil tapi masih ada pertanyaan dalam hati, pernah dengar tafsir gitu ya, tapi masih bingung ataupun kurang yakin, bisa datang di acara ini di Jalan Maulana Yusuf nomor 5 di Kota Bandung. Gratis, tanpa registrasi, langsung ikut aja. Ibu Bapak, teman-teman, mari kita tutup pertemuan kita malam hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bernafaslah dalam diriku ya Roh Kudus, agar pikiranku menjadi kudus. Bertindaklah dalam diriku ya Roh Kudus, agar pekerjaanku juga menjadi kudus. Tariklah hatiku ya Roh Kudus, agar aku mencintai apa yang kudus. Kuatkanlah aku ya Roh Kudus untuk mempertahankan apa yang kudus. Jagalah aku ya Roh Kudus, agar aku selalu kudus. Amin. Tuhan Yesus Juru Selamat kami, izinkanlah kami datang kepadamu. Hati kami dingin Tuhan, hangatkanlah hati kami dengan kasih-Mu yang tanpa pamrih. Hati kami berdosa, bersihkanlah dengan darah-Mu yang mahal. Hati kami lemah, kuatkanlah dengan roh yang penuh sukacita. Hati kami kosong, penuhilah dengan kehadiran ilahi-Mu. Tuhan Yesus, hati kami adalah milik-Mu. Milikilah hati kami selalu dan hanya untuk-Mu.
Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.